Demokrasi yang lo pahami. Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan. Ketua MK mekanisme dipecat. jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya coba untuk scroll layar di YouTube ya, dan ternyata saya menemukan suatu video ya, suatu perdebatan di video itu, dan yang menurut saya ini cukup menarik ya, dan juga menggelitik ya. Nah, di video ini ada beberapa tokoh politik ya, tokoh nasional bahkan, mereka katanya diakui juga sebagai aktivis selain menjadi tokoh politik. Namun di acara yang diadakan di salah satu televisi swasta ya, ini mereka terlihat seperti debat kusir ya, yang seharusnya memang mereka ini adalah bintang tamu atau narasumber yang memberi informasi yang bisa memberi pencerahan untuk masyarakat luas. Tapi pada kenyataannya di video ini terlihat cerminan bahwasanya ya, masa seperti ini loh tokoh kita pada hari ini, tokoh-tokoh nasional kita pada hari ini ya, yang seharusnya di acara ini ya dia diundang sebagai narasumber, tapi malah melakukan perdebatan yang tidak sesuai saya rasa, karena bagaimanapun ini adalah forum diskusi ya. Artinya forum diskusi ini saling menyerap informasi ya. Kalau memang ada suatu hal yang dinilai atau yang dirasa kurang cocok, itu bisa dibantah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan tentu menggunakan data juga. Hanya saja di sini terutama saya melihat Immanuel Ebenezer ya. Di sini dia cenderung terlihat marah-marah ya, yang seharusnya memang seperti yang saya bilang tadi, dia ini tokoh politik ya, tokoh aktivis juga. Cuma ini juga terlihat, masa iya sih seperti ini tokoh kita, kan begitu ya, karena kita tahu di forum ini dihadiri banyak audiens juga ya, selain mereka yang menjadi narasumber, audiens juga banyak hadir, dan tentu acara ini juga dimoderatori ya. Jadi moderator itu berfungsi sebagai pengontrol ya, sebagai pengarah juga bagaimana acara itu seharusnya berjalan. Tapi di sini ya, terlihat ya dari kedua belah pihak, terutama Immanuel Ebenezer ini terlihat menyerang seperti itu. Kita lihat saja videonya seperti apa ya. Pertimbangannya kenapa? Karena ada beberapa periode keduanya itu terkendala dengan COVID ya, 2 tahun pandemi global. Jadi beliau masih punya tanggung jawab moral dan politik. Tadi kan disampaikan beliau bahwa jangan sampai program-program beliau yang seharusnya sudah tercapai akhirnya terbajak oleh para calon-calon yang tidak paham apa yang sudah akan dilakukan Pak Jokowi ke depan. Emang Pak Jokowi nggak percaya kalau Pak Prabowo, yang punya sejauh ini Pak Prabowo yang unggul, nggak untuk percaya melanjutkan program Pak Jokowi cuma ada di Pak Prabowo Gibran. Itu berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan, saya akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang akan itu kan dilakukan. Pak Prabowo sudah bilang akan melanjutkan. Harusnya Pak Jokowi sudah nggak ragu lagi dong. Ya justru nggak ada yang diragukan. Apalagi nanti Pak Prabowo secara otoritas dia punya hak eksekutif. Iya, pertanyaannya yang nggak kenapa harus mungkin cawe-cawe kalau sudah percaya? Nggak masalah dong. Problemnya di mana? Problemnya di mana, saya tanya cawe-cawenya? Itu buat bangsa ini kok, bukan buat kepentingan dirinya, buat rakyat ini. Kecuali dia buat kepentingan dirinya, buat misalnya dia punya partai, buat partainya, kan enggak juga. Dia punya orientasi, ini presiden orientasinya buat rakyat dan bangsa.
kemudian dia cawe-cawe, kemudian diterjemahkan oleh mereka yang resisten terhadap pernyataan itu, yaitu problem mereka. Karena biar gimana pun berbuat baik di bangsa ini juga pasti timbul penolakan. Yang baik kayak ditolak, apalagi yang jahat, gitu loh. Jadi menurut saya cawe-cawenya Pak Jokowi karena punya keinginan agar bangsa ini dan rakyat ini lebih baik ke depan, saya rasa nggak ada masalah. Terkecuali dia membangun sebuah kepentingan saudaranya, lingkungannya, baru kita akan melakukan perlawanan. Sampai detik ini kan tidak ada. Bahkan ada orang itu, hari ini mengorkestrasikan kecurangan-kecurangan. Ada tuh Bang. Boleh Bang Ferry, silakan. Ada membangun anaknya. Ini kan apa? Keluarga-keluarganya dibangun. Lah, proses demokratik atau tidak? Sangat Enggak tidak dong, demokratis. Kita fair juga. Sangat Jangan tidak kita membuat demokratis. narasi kemudian kita Mana ada orkestrasikan peradilan tentang politik dinasti yang itu disebut demokratis tanpa melalui kalau mekanisme pamannya demokrasi, yang fair. memimpin Enggak, itu harus sidang, fair juga dong, Bang. Ferry. Gini, biar kita Gantian, paham Manuel. tentang apa makna demokrasi itu sendiri. Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti, tapi rekonstruksi berpikir juga salah. Ya, saya Gitu loh. mau kritik, Bang. Gitu. Oke. Kalau boleh, bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh Betul, rakyat. Ya. betul. Tidak salah Tetapi dalam hal sekarang kalau kita lihat untuk anaknya semua. Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Gini, Fer, problemnya kalau itu menjadi problem, itu kan sudah digugat. Kawan-kawan, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya menggugat Makanya hal aku itu. tanya Abang sebagai aktivis, panutan kita lah dalam aktivisme ya. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu Abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya. Enggak bisa. Saya melihat pada substansinya. juga harus Selama substansi yang bicara melalui proses, mekanisme yang Bang. demokratik, itu tidak problem. Bang, Gitu loh. Abang sudah Loh, gini tahu lah. dong. Saya Kalau tahu itu Abang sebuah tahu. pelanggaran, gini, Substansi Fer. juga bicara proses. Prosesnya Iya, Fer. total. Selama substansi melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, Gitu prosesnya loh. tidak benar. Gitu loh. Ada Tetap nepotisme diterima rakyat. dihukum, melanggar Orang mengorkestrasikan curang-curang, tapi ikut-ikut pemilu. Lah, Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan. Gitu loh. Jadi kita ikut saja ketawa sudah aja dicurangi, apalagi Orang tidak, yang Bang. culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa. Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Pak Dede? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Tangan lu gak usah nunjuk. Lu. Di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh. Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah soalnya minta ampun lu. Lu harus dari Pemilu aja culas. kalah sombong. Lu harus dari culas. Ya Jangan kurang Allah. ajar lo. Oke, Lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, ya jangan konyol lu. Lu harus diangket. Jangan Gua harus konyol apa? diangket. Ayo kita Kenapa? buka. Ayo. Kita Gua akan nggak buka tahu. itu ya. Lu Kita akan dari buka itu. Cukong. Kita akan buka Lu itu. dari Jangan Cukong. konyol lu. Baik, baik, baik. Iya. Lu nggak boleh coba sembara. Iya. Lu marah kenapa? Jelas. Kenapa lu jadi cukup. persoalan pribadi lu? Kesalahan Sudah pribadi. tidak Ini kita terdengar. bicara politik. Ini masuk. Lu Oke, yang cukup. ngawur. Gua ngomong apa sama lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Bang Gua Deddy. ngomong apa? Gua lebih jujur dari lu. Bang Apa Noel, rupanya? saya ke Bang Faldo ya. Bang Entar Faldo. dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang Oke. disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar ya. namanya? Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang Deddy, apa. aku dulu Substansi aja. demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang tuh pasti nggak pernah baca buku, ya. Orang tuh pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma Oke. punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak.
Malu. Jadi maksud lu paham tentang Enggak, gua demokrasi? nggak Enggak, ngomong gua sama tanya. lu. Lu paham Sebentar, tentang demokrasi? gua- Coba, lu bukan apa yang lu host. paham tentang demokrasi? Lu bukan Enggak, host. kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham Substansi tentang demokrasi apa? yang mana? Paham Yang mana demokrasi tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua lahir MK dari mekanisme dipecat. jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir Loh, dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi Apa? urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Itu salah Oke, nih orang. cukup ya. Lu bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipolitin 400.000 makan exek. Lu gagal, caleg gagal lu. Banyak omong. Kita 1 bulan. Gagal. Bang Noel, Bang Noel. Kalau orang kaya dulu, Bos. Oke. Kalau 1 bulan jangan Harusnya nantang rendah lagi. hati. Lu jangan nantang gua lagi. Lu segini Kalau sama lu gua. nantang gua lagi gober lu. Bang Noel, cukup. Potong tuh burung lu. Saya langsung ke Bang Faldo. Anggota dewan paling bijak lo yang gua lihat. Ini jadi urusan pribadi gimana urusannya barang Oke, ini? sebentar Bang Jelas Noel. lu. Tolong sebentar. Kasihannya nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi yang sehat. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, tahan dulu. Bicara soal bangsa. Iya, saya hostnya di Makanya sini. tanya substansinya mana? Saya bilang pembegalan demokrasi. Bang Faldo. MK. Oke. Lu paham atau tidak tentang demokrasi? Pembegalan Tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira Oke, kita break dulu ya. Sesaat lagi kita